Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Aziz, NIM 2081979. Di sini saya akan menerangkan tentang media pembelajaran. Media sering diartikan sebagai alat untuk menghubungkan atau menginformasikan dari pihak satu ke pihak yang lain. Sedangkan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam kegiatan belajar mengajar, yang hal itu bertujuan untuk merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Gagne and Brin, secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Alat atau yang disebut media ini dapat berupa alat grafik, visual, elektronik, dan audio yang digunakan untuk mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswa. Berdasarkan definisi atau pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan berupa bahan ajar kepada siswa oleh guru. Media pembelajaran ini digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata. Dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang berton atau berbobot ataupun jelas. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scan tersebut. Tetapi apabila guru menggunakan majalah atau buku ataupun koran sebagai media untuk menunjukkan secara langsung bagaimana teknik membaca scanning tersebut, siswa akan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Anandawati, NIM 2081984. Saya dari kelas statistik PSG. Saya di sini dari kelompok 3 akan membahas mengenai penggunaan media tidak terprogram. Media tidak terprogram adalah suatu media yang bersifat bebas yang digunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan dan tidak terprogram sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh guru atau sekolah. Penggunaan media ini dapat terjadi di masyarakat secara luas, misalnya penggunaan televisi, radio, dan penggunaan film melalui CD atau DVD room. Penggunaan media ini menurut pada kebutuhan masing-masing individu. Dalam penggunaan media ini, seseorang tidak dituntut untuk mencapai tingkat pemahaman tertentu. Para pengguna media ini juga tidak dituntut untuk memberikan umpan balik kepada siapapun dan juga tidak perlu mengikuti suatu ujian atau tes. Media tidak terprogram ini dapat diperoleh di mana saja, seperti di toko buku, supermarket, dan pameran pendidikan atau yang lainnya. Contoh dari penggunaan media tidak terprogram, yang pertama, ini hanya contoh tapi hanya 2, penggunaan kaset dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat untuk melengkapi buku-buku pelajaran bahasa Inggris tertentu. Yang kedua, penggunaan siaran radio untuk program pendidikan. Program ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan tertentu. Program tersebut disiarkan dengan harapan didengar dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Penggunaan media ini bersifat terbuka, jadi siapapun dapat mendengarkannya dan diharapkan bisa memanfaatkannya. Tidak hanya siswa saja yang boleh mendengarkan siaran tersebut karena sifatnya adalah terbuka. Akan bersampaikan tentang penggunaan media terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu, disesuaikan dengan tertentu kurikulum yang sedang berlaku. B. Penggunaan radio SLTP terbuka. Penggunaan radio sebagai media pelajaran dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan karakteristik SLTP terbuka, yaitu sebagai besar belajar menggunakan bahan berupa modul. C. Penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. E-learning adalah sistem
pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. B. Internet juga dapat digunakan secara terprogram, salah satunya dengan program e-learning. Media dan pembelajaran. Multimedia dan pembelajaran merupakan dua komponen yang sangat penting. Keduanya saling berintegrasi dalam hal penunjang pendidikan. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang ditunjang dengan sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Multimedia merupakan media dalam bentuk cetak atau pandang, suara, maupun gabungan keduanya, termasuk teknologi perangkat keras yang digunakan dalam pembelajaran. Peran multimedia dalam pembelajaran diantaranya: yang pertama, multimedia sebagai alat bantu mengajar. Seorang pendidik memerlukan media sebagai alat bantu mengajar. Yang kedua, multimedia sebagai sumber belajar. Seorang peserta didik membutuhkan multimedia sebagai sumber belajar. Dengan adanya multimedia, diharapkan peserta didik dapat dengan mudah mendapatkan berbagai sumber pengetahuan untuk menunjang belajar. Saya Putri Nur Octavia. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip desain multimedia. Jadi di prinsip desain multimedia ini dibagi menjadi 7 prinsip menurut Mayer pada tahun 2019. Yang pertama ada prinsip multimedia, di mana siswa dapat belajar dengan baik jika menggunakan kata dan gambar, tidak menggunakan kata saja. Yang kedua ada prinsip keterdekatan ruang, di mana siswa dapat belajar dengan baik jika menggunakan kata dan gambar disajikan secara berbarengan atau tidak saling berpisah. Dan yang ketiga ada prinsip keterdekatan waktu, di mana siswa dapat belajar dengan baik jika kata dan gambar itu disajikan berbarengan atau tidak saling bergantian. Yang keempat ada prinsip koherensi, di mana kata atau gambar menjadi unsur tambahan. Yang kelima ada prinsip modalitas, di mana siswa dapat belajar dengan baik dari anime dan narasi, tidak menggunakan anime dan teks on screen. Yang keenam ada prinsip redundasi, di mana siswa dapat belajar dengan baik jika menggunakan anime dan narasi, tidak menggunakan anime, narasi, dan teks on screen. Yang ketujuh ada prinsip perbedaan, di mana siswa yang berkembangan secara spesial tinggi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang berkembang spesial rendah.